Shalom adik-adik, perkenalkan nama aku Gideon. Aku mau menceritakan hidupku dan penyertaan Tuhan atas hidupku. Aku ini bukan siapa-siapa adik-adik, aku ini penakut. Aku takut dengan orang-orang Midian yang merupakan musuh dari orang Israel. Pekerjaan aku adalah pengirik gandum. Jadi pekerjaanku memisahkan gandum-gandum dan menjemurnya. Hingga suatu ketika malaikat Tuhan datang padaku saat aku sedang duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Aku kaget sekali saat itu. Aku takut adik-adik. Firman Tuhan melalui malaikatnya adalah bahwa Tuhan memilihku untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Bayangin adik-adik, memimpin bangsa Israel yang besar melawan orang Midian. Duh, aku takut adik-adik. Sempat aku menolak perintah Tuhan dan meminta tanda dari Tuhan. Sempat aku menolak perintah Tuhan dan meminta tanda dari Tuhan. Aku memastikan bahwa Tuhan pasti memimpin aku dan memberikan aku dan bangsa Israel kemenangan. Dan Tuhan memberikan tanda-tanda yang ajaib dan Tuhan berjanji akan memimpin aku. Karena kekuatan Tuhanku, akhirnya aku memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Tapi Tuhan menyuruhku untuk memilih orang-orang yang ikut berperang. Pada awalnya Tuhan menyuruhku mengatakan, Siapa yang takut, kalian boleh pulang ke rumah. sekitar ada 20.000 orang pulang ke rumahnya dan pasukanku tinggal 10.000. Aku pikir kami akan berangkat dengan 10.000 orang untuk melawan orang Midian. Ternyata Tuhan berkata lagi kepadaku bahwa masih terlalu banyak rakyat yang ikut berperang. Lalu Tuhan menyuruhku meminta orang-orang itu untuk turun minum air. Tuhan menyuruhku meminta orang-orang itu untuk turun minum air. Orang yang minum dengan cara berlutut dan meminum air dengan membawa tangannya ke mulut adalah orang yang dipilihnya untuk pergi berperang bersamaku. Adik-adik tahu nggak berapa jumlahnya? 300 orang. 300 orang. Jujur aku kaget. Apa? 300 orang? Hanya 300 orang, sedangkan orang Midian jumlahnya banyak sekali. Tapi kembali lagi Tuhan berkata bahwa Dia akan menyelamatkan kami hanya dengan 300 orang. Aku percaya pada Tuhan dan Tuhan memberikan strategi perang kepadaku untuk menghadapi orang Midian. Aku diminta membagi 300 orang ke dalam 3 pasukan, sehingga masing-masing pasukan berisi 100 orang. Semua orang diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalamnya. Pasukan akan mengikuti aku menuju ujung perkemahan orang Midian mengendap-endap, dan apabila aku meniup sangkakala dan memecahkan buyung, maka seluruh pasukan juga akan mengikuti aku dan melakukan hal yang sama. Aku lalu melakukan perintah Tuhan tersebut dan pasukanku mengikutinya. Orang Midian ketakutan saat kami melakukan hal itu dan kami pun berhasil mengalahkan mereka. Hore! Hiduplah Tuhan Allahnya Gideon! Hiduplah Tuhan Allahnya Gideon! Hiduplah Tuhan Allahnya Gideon! Oh, tidak. Bukan kami mengalahkan mereka, tapi Tuhan. Yes, yang mengalahkan mereka adalah Tuhan. Allah mengacau balaukan orang Midian. Tuhan membuat pedang mereka diarahkan ke temannya sendiri. Kami hanya menaati perintah Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kami berperang dan mengalahkan musuh kami. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan ceritanya tadi? Sudah melihat kan? Wah, ternyata Gideon yang dia itu bukan orang yang kelihatannya hebat, tapi justru dia dipakai Tuhan. Walaupun awal-awalnya nih dia menolak, dia cari cara minta tanda ini, minta tanda itu. Tapi adik-adik, pada akhirnya dia taat, betul ya? Nah, pada saat dia taat, tahu tidak adik-adik, ternyata Tuhan yang memakai dia luar biasa. Dan adik-adik, di sini kita lihat nih, si Gideon nih, dia memimpin berapa orang ya adik-adik?
Wah, 300 pasukannya luar biasa. Wah, tadinya pasukannya kan banyak ya. Tapi Tuhan pilih. Dan akhirnya dapat 300. Dan bukan karena kehebatan Gideon ataupun pasukannya. Tapi karena kekuatan Tuhan. Adik-adik, karena mereka berharap sama Tuhan, jadi Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Jadi adik-adik, dari cerita tentang Gideon dan pasukannya ini, kita belajar bahwa kita jangan takut. Pada saat kita berharap mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah adik-adik, sekarang yuk kita lihat, kita buka Alkitab kita, ayat hafalan kita hari ini. Oke, sekarang ambil Alkitabnya, dibuka ya, Mazmur. Nah, kitab Mazmur. Oke, sudah. Mazmur 31. Sudah? Mazmur 31. Ayat yang ke-25. Oke. Sudah ya? Yuk, kita baca dulu ya. Kita hafalkan sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Oke, lagi. Kita baca lagi ya, sekali lagi. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekarang tutup Alkitabnya. Oke, kita ingat-ingat. Oke, sudah ingat? Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Masih belum hafal? Hafalin lagi ya. Oke. Nah, adik-adik, jadi kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita berharap kepada Tuhan. Nah, kalau kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, masalah apapun Tuhan pasti bantu kita. Oke? Jadi adik-adik, pada saat kita punya masalah pun Tuhan akan bantu kita. Misalnya adik-adik, aduh kesulitan dalam belajar online. Tuhan akan kasih hikmat. Kasih hikmat buat adik-adik bagaimana supaya bisa belajar dengan baik. Atau aduh gimana nih gak bisa mengerjakan ini itu. Selain berdoa, kita berusaha, Tuhan yang ambil bagian Tuhan dan kita ambil bagian kita. Pasti semuanya berjalan dengan baik. Oke adik-adik, yang penting apa? Kuatkan dan teguhkan hati kita, berharap hanya kepada Tuhan. Oke, yuk adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami mau selalu berharap hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pada saat kami berjalan sama Tuhan, pada saat kami taat melangkah, maka semuanya akan selesai dengan baik, berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang Kau lakukan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang, amin. Bagus banget ya tadi cerita firman Tuhannya. Hebat Gideon. Dia dipimpin Tuhan. Dan Gideon berharap dan nurut kepada Tuhan. Makanya menang. Iya, kita juga harus mau dipimpin biar supaya kita menang kayak Gideon. Betul, tadi aja kita main games dipimpin oleh Castella, kita semua bisa berhasil. Apalagi kalau dipimpin sama Tuhan. Bener banget. Adik-adik di rumah juga mau kan nurut dipimpin Tuhan Yesus? Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan kita kemenangan dan setiap kehidupan kita loh. Kak, minggu ini kreativitasnya apa? Minggu ini adik-adik akan mengumpulkan 3 foto ya. Dengerin instruksinya nih. Foto pertama, foto adik-adik sedang berdoa sungguh-sungguh. Foto kedua, foto adik-adik sedang saat teduh membaca Alkitab. Yang ketiga, foto adik-adik saat memuji dan menyembah Tuhan di ibadah KC.
Lalu, kirimkan melalui direct message ke IG Kids GBI JIS. Dan berhadiah ya untuk adik-adik yang mengikuti instruksi dengan benar. Jangan sampai ketinggalan ya. Happy Sunday! God bless you! Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbjs. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sama-sama kita angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang, menjemput di atas orang-orang permaya. Percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you.